Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian sejenak untuk warta minggu ini 18 Januari 2026. Segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat kepada Saudara Matthew Andieka Gilroy Hartono yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana kedokteran gigi. Kiranya Tuhan sertai tahap berikutnya untuk masuk sebagai koas. Juga mengucapkan selamat berbahagia kepada Saudara Tegar Yuda Aditama dan Saudari Elisa Senjamawarni yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu 17 Januari 2026. Tuhan memimpin bahtera rumah tangga yang telah dibentuk. Juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kepada Bapak Thomas Gunawan pada 19 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati. Juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini, Bapak Ibu Johannes Effendi pada 19 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak dan Ibu. Warta Komisi Youth. Diberitahukan kepada segenap youth bahwa ibadah hari ini diadakan pukul 10 pagi, mengundang segenap youth dan teens untuk beribadah bersama. Latihan paduan suara. Setelah ibadah pagi ini selesai, akan diadakan latihan paduan suara, mengundang jemaat untuk mengikuti latihan paduan suara. Tukar pelayanan mimbar PGMW 1. Dalam rangka tukar pelayanan mimbar PGMW 1, hari ini Pendeta EDSS melayani di GKMI Bogor. Mohon dukungan doa jemaat untuk pelayanan Pendeta EDSS. Acara Bakti Sosial Komisi Perempuan. Komisi Perempuan akan mengadakan acara bakti sosial di Rumah Roti Adeling pada Kamis 22 Januari 2026 pukul 10 pagi. Kumpul di gereja pukul 8.30 dan akan berangkat pukul 9 pagi. Untuk keperluan transportasi dan konsumsi, dimohon mendaftar melalui grup WA Koper paling lambat tanggal 20 Januari 2026. Diharap menggunakan dress code baju bunga-bunga. Kalender kegiatan majelis dan komisi. Sabtu 24 Januari, sesi eklat pukul 4.30 sore sampai 6.45 sore dengan tema artikulasi tata nilai membaik. Akan dilanjutkan makan malam bersama. Minggu 25 Januari 2026, rapat bersama majelis dan komisi setelah ibadah, setelah jemaat meninggalkan ruang ibadah. Dan Minggu 1 Februari 2026, rapat jemaat GKMI Pengharapan setelah berkat rasuli, jemaat tidak perlu turun. Ibadah youth akan digabung dengan ibadah umum. Artikulasi tata nilai membaik. Mengundang jemaat sekalian untuk hadir dan berpartisipasi dalam acara artikulasi tata nilai membaik pada hari Sabtu 24 Januari 2026 yang akan dipimpin oleh eklat pukul 4.30 sore sampai 6.45. Sebelumnya diharapkan jemaat GKMI Pengharapan dapat melakukan asesmen karakteristik budaya GKMI Pengharapan pada link yang sudah dibagikan di grup-grup pengharapan. Batas asesmen 21 Januari 2026. Panitia Paskah dan HUT ke-37 GKMI Pengharapan. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa telah terbentuk Panitia Paskah dan HUT ke-37 GKMI Pengharapan dengan susunan sebagai berikut. Pelantikan Panitia Paskah dan HUT ke-37 GKMI Pengharapan akan dilakukan pada hari Minggu 25 Januari 2026. Mohon dukungan doa jemaat untuk pelayanan Panitia Paskah dan HUT ke-37 GKMI Pengharapan, serta partisipasi jemaat untuk acara-acara yang akan dilakukan. Donor darah. Dalam rangka menyambut Paskah dan HUT ke-37 GKMI Pengharapan, maka akan diadakan donor darah pada hari Sabtu 14 Maret 2026 pukul 9 pagi sampai 12 siang di GKMI Pengharapan. Pendaftaran dapat melalui WAG Pengharapan atau melalui Diaken Juliana atau Ibu Rita atau melalui forms yang dibagikan di grup-grup pengharapan. MDS Peduli Bencana. Sehubungan adanya banjir di Sumatera dan letusan Gunung Semeru yang mengakibatkan bencana dengan korban dan dampak yang luas, MDS Muria Damai Sentosa mengadakan tanggap darurat di dua lokasi tersebut, yaitu di Tapanuli dan Sibolga, Sumatera Utara, serta di Oro-Oro Ombok, Kecamatan Pronojiyo, Lumajang, Jawa Timur. MDS mengundang jemaat untuk memberikan dukungan bagi korban bencana dan penanganan terhadap fasilitas penting yang rusak akibat bencana tersebut. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKMI Pengharapan dengan diberi keterangan untuk MDS.
Selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan. Pada pagi hari ini kita bersyukur bahwa kegiatan yang kita lakukan, ibadah kita laksanakan dengan online. Walaupun situasi yang tidak mendukung dalam kegiatan kita di berbagai wilayah ya, karena ada gangguan dalam kita beribadah pada pagi hari ini, tetapi kita masih diberi kesempatan melalui Zoom, dan biarlah ibadah kita boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati kita dalam kita beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati dalam situasi yang Bapak Ibu hadapi pada pagi hari ini. Kita akan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan bersama, Tuhan ada di sini. Tuhan adalah di sini, hendak curahkan berkat atas kita sekalian, bagai hujan yang lebat. Tuhan, ini kami mohon, curahkan anugerah, berilah agar hati kami disegarkan olehnya. Tuhan adalah sekarang di tengah perhimpunan. Mari kita agar kita oleh Roh dikuatkan. Tuhan, ini kami mohon, curahkan anugerah, berilah agar hati kami disegarkan olehnya. Tuhan adalah di sini, kita mohon padanya, hati kita dinyatakan oleh cinta kasih-Nya. Tuhan, ini kami mohon, curahkan anugerah, berilah agar hati kami disegarkan olehnya. Tema pada pagi hari ini mengingatkan kita bagaimana kita senantiasa berharap bahwa berkat Tuhan melimpah atas keluarga kita masing-masing. Biarlah kita nyanyikan bersama bagaimana Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan memberkati kita dengan limpah. Roh Kudus, berkat-Mu turun limpah ruah dan segar. Berilah tumbuhan di gurun hidup Allah bergema. Curahkan berkat-Mu turun dalam diriku. Tuhanku, berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras. Berilah titiknya menimpa hati kami yang lemah. Curahkan berkat-Mu dan menimpa diriku.
Hatiku yang dikeraskan Tuhan, Kau lembutkanlah. Engkau dapat melepaskan dari dosa dunia. Curahkan berkat-Mu dan lepaskan diriku. Kami persilahkan kepada Pendeta Muda Nikolas. Ibadah kita di hari Minggu, tanggal 18 Januari hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah tinggalkan perbuatan buat tangannya. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun ke atas kita semua. Amin. Gloria Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Bacaan ini diambil dari Ulangan pasal yang 10 ayat yang 12 sampai 13 demikian lahir. Maka sekarang takutlah akan Tuhan Allah, hiduplah menurut segala jalan yang ditentukannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan supaya baik keadaan. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Serahkan pada angka 120. Terima kasih kepada Pendeta Muda Niko yang telah memimpin. Kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita, tetapi sebelumnya kita mengakui bagaimana Tuhan mengajar kita untuk berdoa dan mengingatkan kita bagaimana kuasa doa senantiasa menolong kita di dalam kita menghadapi setiap tantangan yang kita hadapi. Bersama-sama kita akan menyanyikan Ajarku Berdoa. Tuhan ajarkan ku berdoa, ini doaku setiap hari, ingin ku tahu kehendak-Mu, Tuhan ajarkan ku berdoa. Aku dalam-Mu, Kau dalam
hidup bersama sesamaku. Tuhan kau tahu aku lemah, lengkapi aku dengan kuasa berdoa dan bertindak, agar ku kuat dalam Tuhan. Aku dalammu, kau dalamku, menjadi satu, ku memohon. Beriku kuasa dalam Tuhan, hidup bersama sesamaku. Bersama-sama kita akan menyanyikan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Penatua Lucy. Dipersilakan. Selamat pagi, jemaat sekalian. Kita bersyukur untuk hari ini kita tetap bisa beribadah. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami tetap mau bersyukur kepadamu karena Kau Tuhan yang penuh kasih yang selalu menyertai kami bagaimanapun keadaan kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mau bersyukur pada hari ini walaupun secara online kami tetap bisa beribadah kepadamu, menyembah dan memuji Tuhan. Kami berdoa biarlah hati kami tetap fokus hanya kepadamu saja dan berkat Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan kami dan kami tetap bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Pada saat ini kami juga mau berdoa untuk ibadah pada hari ini untuk youth nanti yang mungkin akan online juga supaya Tuhan juga pimpin dan sertai. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini tidak bisa beribadah, biar Tuhan juga menolong mereka bisa beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah kami tetap bersukacita dan bersyukur kepadamu dalam penyembahan dan ibadah kami. Kami mengingat juga untuk pendeta Edi SS yang melayani di GKMI Bogor, karena Tuhan menyertai dia, Tuhan pimpin dan berkati, serta urapi, sehingga apa yang disampaikannya juga berasal dari Engkau saja ya Tuhan. Firman yang disampaikan tetap hidup dan menjadi berkat bagi jemaat di sana dan mereka dapat melakukannya dengan pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa untuk perjalanannya kembali ke rumah, karena Tuhan juga tetap pimpin dan sertai, berikan perlindungan, berikan kesehatan, dan Engkau juga menolong Ibu Rita yang menyertainya. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat kami yang lansia dan yang lemah tubuh, karena Tuhan juga menyertai mereka, memberikan kesehatan, damai sejahtera dan sukacita. Dalam kelemahan tubuh mereka, biarlah mereka tetap merasakan bahwa Tuhan hadir, Tuhan menyertai, dan Tuhan tetap setia menjadi sahabat, menjadi penyembuh, menjadi Tuhan bagi kehidupan mereka. Kami ingat untuk Ibu Manurung yang saat ini juga masih terbaring di rumah sakit, karena Tuhan menolong dia supaya dia tetap mengalami sukacita, mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupannya, dan dia bisa mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keluarga yang mendampingi, dan Tuhan juga memberikan kesehatan, memberikan kesabaran. Kami bersyukur untuk Ibu Maria yang sudah selesai menjalani pengambilan pen di kakinya. Biar Tuhan juga terus akan memulihkan sehingga kakinya juga dapat kembali pulih dengan sempurna. Kami bersyukur Ibu Maria sudah bisa pergi dan menggunakan kakinya dengan baik, bisa naik turun tangga juga ya Tuhan. Kami mengingat untuk Pak Kasianto juga yang baru saja kembali dari rumah sakit. Kami bersyukur untuk pemulihan dari Tuhan. Biar Tuhan juga menjaga dan melindunginya di masa tuanya, dan juga dengan Ibu Toya, supaya mereka berdua tetap sehat dan Tuhan menolong kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk rumah yang mereka harapkan dapat segera dijual sehingga mereka bisa pindah ke Kalimantan, kiranya Tuhan juga menolong. Kami mengingat juga untuk Ibu Elina, Tuhan menolong dalam kesepiannya, Tuhan menolong dalam
proses pemulihan kesehatan yang dialami, supaya dia tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehidupan dan teladan mereka yang tetap setia kepadamu, walaupun dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengingat juga untuk panitia Natal yang dilakukan oleh Kompak. Kami bersyukur semuanya sudah berlangsung dengan baik, rangkaian acara Natal maupun Tahun Baru sudah terlaksana dengan pimpinan Tuhan. Kami semua juga bisa berpartisipasi bersama-sama, dan itu semua adalah karena berkat dari saja Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga menolong dan memberkati semua panitia Natal, Kompak terutama, sehingga kehidupan mereka juga selalu tetap setia dan berpegang teguh pada firman-Mu saja ya Tuhan. Kami bersyukur untuk acara pernikahan dari Senja dan Tegar yang kemarin sudah berjalan lancar. Kami bersyukur Tuhan berikan cuaca yang baik sehingga tetap berjalan dengan mendatangkan sukacita bagi keluarga mempelai maupun bagi jemaat yang hadirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa biarlah pasangan ini selalu hidup di dalam bawah pimpinan Tuhan. Mereka menjadi keluarga yang saling mengasihi, menjadi berkat bagi sesama, bagi keluarga, dan terutama mereka menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah nama. Kami pada saat ini juga mengingat Tuhan Yesus untuk acara dari Baksos, dari Komisi Perempuan pada hari Kamis nanti. Karena Tuhan sendiri yang menolong sehingga kami semua dapat hadir dengan keadaan yang sehat. Tuhan berikan cuaca yang baik. Tuhan menolong setiap acara yang dilakukan dapat menjadi berkat bagi masyarakat yang tinggal di rumah roti Adeline itu ya Tuhan. Biarlah kami juga dapat melayani dengan sukacita dan kami juga diberkati melalui pelayanan. Kami berdoa untuk perjalanan kami ke sana supaya Tuhan juga melindungi untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan juga berikan kesehatan dan kesanggupan untuk melayani dengan pimpinan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami banyak bencana, baik banjir maupun longsor. Bahkan saat ini sekitar Kelapa Gading dan sekitar gereja kami juga sedang banjir. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar, menolong sehingga bencana ini juga dapat segera berlalu dan kami kembali menjalani aktivitas kami dengan baik, dengan sukacita, karena Tuhan bersama dengan kami. Dan biarlah Tuhan juga menolong masyarakat yang tertimpa bencana supaya mereka tidak kekurangan, tidak kelaparan, tapi tetap dapat hidup dengan sejahtera, dengan bantuan dari masyarakat sekitarnya, dan juga kami dapat membantu kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pembangunan IKN juga. Kami berdoa supaya di sana juga dapat berlangsung dengan baik. Kiranya masyarakat di sekitar mendapat kemajuan dalam kehidupan mereka dengan pembangunan itu, dan bangsa kami juga tetap melakukan apa yang sudah diprogramkan pemerintah dengan setia, dengan bertanggung jawab. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, biar Tuhan memberikan hikmat, berikan tanggung jawab dan kejujuran dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa melakukan tugas-tugas mereka dengan pimpinan dari Tuhan saja dan melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk situasi internasional saat ini. Kalau saat ini ada beberapa peperangan, ada beberapa bencana, biar Tuhan juga menolong sehingga kami semua merasakan damai sejahtera di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang memegang semua kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan untuk acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang memimpin. Untuk pendeta muda Nikolas juga Tuhan berkati dan berikan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami mau menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Penatua Lucy yang telah memimpin kita dalam doa syafaat. Rumah tangga dan keluarga merupakan satu kesatuan ya, bukan secara fisik, tetapi
kita pun juga mengingat bagaimana Tuhan memberkati dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam kita berkeluarga, dalam rumah tangga dengan anggota keluarga, dan biarlah keluarga kita masing-masing menjadi berkat dan senantiasa menyatakan takut akan Tuhan. Kita berdoa agar rumah kita, rumah tangga kita, keluarga kita diberkati. Kita menyanyikan bersama, Bless this house, berkati rumah ini. Penyampaian firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Nicholas pada pagi hari ini. Untuk persiapan doa dan bacaan Alkitab akan disampaikan oleh Ibu Retno. Selamat pagi, Bapak Ibu. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk waktu ini. Buka mata rohani kami mendengarkan firman-Mu. Sabda-Mu yang akan disampaikan Pendeta Muda Nicholas, biarlah akan menjadikan kami tuntunan sebagai pelita dan langkah kami. Tuhan,
Kami serahkan jam pemberitaan firman hanya di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membacakan firman Tuhan dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Berkat atas kepala rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalannya. Engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Waktunya kami silakan untuk Pendeta Nikolas menyampaikan firman pagi ini. Ya, Shalom, selamat pagi yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita kembali merasakan ibadah dari rumah masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Sudah sekian lama saya rasa kita tidak merasakan hal ini, tapi ini satu hal yang menurut saya juga bisa kita pandang dari sudut pandang yang positif. Karena ketika kita beribadah dari rumah, saya yakin kita juga semakin merindukan gitu ya. Kalau biasa kita tiap minggu ke gereja ketemu, bisa ngobrol, tapi hari ini harus kembali beribadah dari rumah. Ini menjadi satu momen di mana kita semakin merindukan persekutuan yang ada di dalam gereja. Dan hari ini kiranya ini menjadi satu momen ucapan syukur kita akan betapa bersyukurnya kita ketika setiap hari Minggu Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan secara langsung, bahkan bertemu tatap muka dengan saudara seiman kita di gereja. Nah, hari ini meskipun kita harus kembali merasakan beribadah secara online dari rumah kita masing-masing, kiranya ini tidak mengurangi semangat kita untuk bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini juga boleh semakin menguatkan kita di dalam setiap kondisi yang kita alami di dalam keluarga kita masing-masing. Kita akan bersama-sama merenungkan satu tema dari Mazmur 128 ini, Bapak Ibu Saudara, tentang sebuah keluarga yang berbuah. Itu adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Sebelum mulai lebih jauh, saya mau mengajak kita untuk melihat beberapa gambar ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara melihat gambar ini ya, kalau Bapak Ibu membayangkan Bapak Ibu masuk ke sebuah rumah, terus di rumah itu Bapak Ibu melihat kondisi yang seperti ini, gambar yang pertama Bapak Ibu ya diperhatikan. Selanjutnya gambar yang kedua, coba perhatikan Bapak Ibu. Perhatikan gambarnya, di sana ada apa, terus ada benda-benda apa begitu ya Bapak Ibu. Lanjut gambar yang ketiga. Nah, ini memang paling jelas. Kalau Bapak Ibu masuk ke rumah dan Bapak Ibu melihat pajangan-pajangan seperti ini, saya kok bisa menebak Bapak Ibu berpikir apa? Pasti Bapak Ibu mikir, oh rumahnya orang Kristen ini pasti. Betul nggak Bapak Ibu? Biasanya kalau kita masuk sebuah rumah, Bapak Ibu lihat ada salib di sana terpampang, terus ada lagi ayat-ayat Alkitab yang terpampang. Kalau teman-teman yang dari Katolik, biasa di sana ada altar, ada patung Bunda Maria, ada patung Tuhan Yesus. Kalau yang kita Kristen biasanya hobinya tuh majang foto ini, Bapak Ibu Saudara. Lukisan perjamuan terakhir biasanya tuh harus wajib ada di rumah orang Kristen gitu ya. Belum lagi ayat-ayat. Nah, Bapak Ibu kalau masuk sebuah rumah dan Bapak Ibu lihat pajangan-pajangan itu, pasti di pikiran Bapak Ibu, oh orang Kristen pasti ini. Dan bukan cuma itu, pasti kalau Bapak Ibu lihat, wah rumahnya penuh dengan ayat-ayat, salibnya di tiap ruangan ada terpampang lagi. Pasti Bapak Ibu mikir, wah ini pasti keluarganya takut akan Tuhan, keluarganya cinta Tuhan nih. Betul nggak Bapak Ibu? Saya yakin sebagian besar dari kita pasti berpikirnya seperti itu. Karena memang ini yang seringkali kita lakukan ketika kita melihat sebuah rumah yang dipenuhi dengan pajangan ataupun ornamen Kristen gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita bisa tahu
apakah kalau tadi kita lihat pajangan-pajangan itu kita langsung bisa nebak, oh ini pasti orangnya orang Kristen. Nggak susah bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita melihat rumah itu, kira-kira Bapak Ibu bisa tahu nggak? Ini orang benar-benar takut akan Tuhan atau enggak? Ini orang benar-benar orang Kristen yang sejati atau enggak? Atau jangan-jangan jadi cuma pajangan salib, gambar-gambar rohani, ayat-ayat Alkitab, tapi sebenarnya dalam hatinya dia nggak benar-benar percaya Tuhan. Nggak ada yang tahu dari kita, Bapak Saudara. Kalau kita pengen tahu apakah ini rumah orang Kristen atau enggak, kita bisa lihat dari pajangan-pajangan itu. Tapi kalau kita pengen tahu apakah pemilik rumah ini benar-benar memberi tempat utama bagi Tuhan di dalam keluarganya, itu belum tentu kita bisa langsung menebak, Bapak Ibu Saudara. Nah, firman Tuhan hari ini kembali mengajak kita, apakah kita bersama dengan keluarga kita adalah keluarga-keluarga, tipikal keluarga seperti tadi. Kalau orang masuk ke rumah kita, orang bisa tahu kita orang Kristen. Karena di sana ada pajangan salib, ada gambar Tuhan Yesus, ada ayat-ayat Alkitab. Tapi pertanyaannya yang lebih dalam, apakah di dalam hati kita sendiri, di dalam hati pasangan dan anak-anak kita, di dalam keluarga kita itu, kita sudah menyediakan tempat yang terutama bagi Tuhan di dalam masing-masing keluarga kita. Karena sekali lagi Bapak Saudara, menampilkan ornamen Kristiani di dinding, entah itu ayat-ayat Alkitab, gambar-gambar rohani, atau bahkan patung Tuhan Yesus sendiri, belum tentu menggambarkan kualitas kerohanian seseorang. Dan firman Tuhan hari ini akan menjelaskan tentang keluarga seperti apa sih yang berbuah itu. Keluarga seperti apa sih yang Tuhan pengen untuk kita hidupi bersama-sama dengan keluarga kita. Sebelum memulai lebih jauh, Bapak Saudara, saya ingin menjelaskan sedikit konteksnya. Mazmur 128 ini tentang apa sih, Bapak Saudara? Kalau kita membaca, Bapak Saudara, Mazmur 127 dan Mazmur 128, ini semacam panduan yang Tuhan berikan buat kita, supaya kita bisa membangun keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Dan bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga menyenangkan hati kita. Bahkan menyehatkan jiwa dan raga kita sebagai manusia, Bapak Saudara. Kalau kita baca satu pasal sebelumnya, Mazmur 127, ini membicarakan tentang bagaimana kita harus membangun rumah, yang bukan hanya artinya rumah secara fisik, tetapi juga keluarga kita, itu di dalam pimpinan dan pernyataan Tuhan. Karena di Mazmur 127 ini kalau kita rangkum terangkum dalam ayat ini, Bapak Saudara, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya, Bapak Saudara. Tapi ternyata Mazmur 127 tidak berhenti di sana, karena dilanjutkan di Mazmur 128. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Dan firman Tuhan hari ini melangkah lebih jauh, karena firman Tuhan mengajarkan bahwa berkat Tuhan di dalam keluarga, segala hal yang baik yang ada di dalam keluarga kita itu, yang kita harapkan, yang kita inginkan itu, bertumbuh dari satu hal, yaitu dari rasa takut akan Tuhan. Karena itulah hari ini kita bersama-sama menemukan satu tema, bahwa keluarga yang berbuah itu adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Dan Mazmur 128 tadi yang sudah dibacakan oleh Bu Retno, ini memang melukiskan satu gambaran yang ideal. Tapi firman Tuhan ini tidak diberikan untuk membuat kita putus asa, untuk membuat kita sedih dan malah membandingkan, kok kayaknya keluargaku jauh banget dari gambaran ideal seperti itu. Bukan, Bapak Saudara. Tapi firman Tuhan ini diberikan kepada kita memang untuk memberikan satu panduan, memberikan arah bagi kita bersama pasangan dan keluarga kita. Dan meskipun keluarga kita tidak sempurna, meskipun kita punya pergumulan, punya masalah masing-masing dalam keluarga kita, Tuhan tidak pernah mencabut, Tuhan tidak pernah menarik panggilan untuk takut akan Dia dan berjalan di jalan yang sudah ditunjukkannya. Karena itu, kita akan sama-sama belajar bagaimana Mazmur 128 ini bergerak seperti sebuah riak di air, Bapak Saudara. Dimulai dari diri kita sendiri, kita yang bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, ini akan meluas kepada pasangan kita. Sehingga pasangan kita pun juga menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dan kemudian ketika kita dengan pasangan kita itu menjadi satu pasangan yang takut akan Tuhan, ini juga akan semakin luas kepada anak-anak kita.
Dan bukan hanya di anak-anak kita, tapi ini akan terus-menerus kepada keturunan kita yang berikutnya. Bahkan akhirnya akan berdampak kepada lingkungan di sekitar kita, kepada masyarakat, bahkan firman Tuhan mengatakan kepada bangsa kita. Karena itu mari kita sama-sama belajar tentang apa sih yang ingin Tuhan lakukan. Apa sih yang Tuhan ingin agar kita lakukan bersama dengan keluarga kita. Mazmur 128 ini menunjukkan bahwa keluarga yang diberkati Tuhan itu bukanlah keluarga yang sempurna. Bukanlah keluarga dengan harta benda yang banyak. Bukanlah keluarga yang setiap hari kelihatannya hahaha banyak ketawa-ketawa aja. Bukanlah keluarga yang di dalam rumahnya banyak banget ornamen Kristen. Ada salib, ada ayat firman Tuhan. Bukanlah keluarga yang kelihatannya di luar baik-baik aja, Bapak Saudara. Gak sesederhana itu. Tapi firman Tuhan menunjukkan bahwa keluarga yang diberkati, keluarga yang berbahagia, itu adalah keluarga yang hidup dalam takut akan Tuhan. Dan berkat Tuhan itu tidak melulu dimulai dari harta, status, ataupun keberhasilan kita, tetapi dari ketaatan kita. Dan bagaimana kita hari lepas hari menjadi seorang murid. Kalau dalam Anabaptis Menonet kita kenal dengan kemuritan kita. Bagaimana kita mengikut Kristus setiap hari di dalam rumah kita masing-masing. Nah, Bapak Saudara, ayat ini, bagian firman Tuhan ini dimulai dengan ayatnya yang pertama. Dan kalau kita baca ayat yang pertama ini, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Tapi lebih tepat sebetulnya ayat yang pertama ini secara khusus ditujukan kepada para pria sebagai kepala keluarga. Di ayat 4 dilanjutkan dengan mengatakan seperti ini, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi Mazmur ini pertama-tama ditujukan secara jelas kepada para pria laki-laki di dalam keluarga. Bukan karena pria posisinya lebih tinggi, tetapi karena Tuhan secara khusus memanggil para pria, para laki-laki, para bapak-bapak untuk memimpin secara rohani melalui keteladanan hidup mereka, melalui kemuritan mereka sendiri. Karena seorang pria yang saleh, seorang pria yang takut akan Tuhan, dia juga akan memimpin keluarganya untuk hidup di dalam takut akan Tuhan juga. Bapak Saudara, dalam tradisi Menonet ataupun Anabaptis gitu ya, kita belajar bahwa kepemimpinan itu bukan sekedar ngomongin tentang otoritas, melainkan lebih dalam lagi tentang bagaimana kita sebagai seorang pemimpin itu juga hidup mengikuti Kristus dan berjalan dengan Kristus. Seperti komitmen kemuritan yang kita ucapkan setiap hari Minggu ini. Bagaimana kita sendiri menjadi seorang murid yang mau terus mengikut Kristus di dalam kehidupan kita. Dan seorang ayah yang baik, seorang figur ayah yang patut diteladani, itu bukan memimpin hanya dengan sekedar suara keras saja, tetapi dengan hidup yang bisa diteladani. Kabar baiknya, Bapak Saudara, memimpin keluarga secara rohani itu sebenarnya sangat sederhana. Jadi bagi bapak-bapak, jangan takut untuk memimpin keluarga secara rohani. Karena caranya sangat gampang sebenarnya bapak-bapak. Nah, kabar buruknya adalah anak-anak itu meniru apapun yang kita lakukan. Karena itulah, ketika kita belajar memimpin keluarga kita masing-masing, sebetulnya di waktu yang sama itu adalah cara yang sangat sederhana. Tetapi di waktu yang sama juga, itu tidak mudah untuk kita lakukan, Bapak Saudara. Kenapa, Bapak Saudara? Ketika kita belajar untuk hidup takut akan Tuhan, saya mengutip sebuah definisi dari sebuah buku yang saya sempat baca waktu menulis skripsi dulu. Judul bukunya adalah Train in the Fear of God, atau melatih anak-anak di dalam hidup takut akan Tuhan. Nah, penulis menggambarkan hidup takut akan Tuhan itu dengan seperti ini, Bapak Saudara. Hidup takut akan Tuhan itu adalah sebuah hidup dengan sikap hormat dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang karya dan kehendaknya seringkali melampaui apa yang bisa kita lihat atau pahami secara langsung. Ini yang penting. Rasa takut akan Tuhan ini bukan berarti rasa takut yang membuat kita
gemetar atau menjauh dari Tuhan. Membuat kita gemetar, membuat kita takjub mungkin bisa, Bapak Saudara. Tapi ini bukan rasa takut yang membuat kita menjauh dari Tuhan dan malah nggak mau ketemu sama Tuhan. Bukan, Bapak Saudara. Ini bukan rasa takut yang membuat Tuhan seakan-akan pribadi yang mengancam. Melainkan sebuah rasa kagum dan hormat yang menolong kita belajar mengenali pekerjaan Tuhan yang tidak selalu terlihat, tetapi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan melalui proses ini, ketika kita belajar untuk terus takut akan Tuhan, mengagumi Tuhan, menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita, kita pun akan terus diarahkan oleh Tuhan untuk hidup semakin puas di dalam Tuhan, bahkan semakin rindu hidup kudus, dan semakin berakar pada Injil Kristus sebagai pusat hidup kita. Makanya tadi saya bilang di awal, Bapak Saudara, ketika kita hidup takut akan Tuhan, bukan hanya hati Tuhan saja yang disenangkan, tapi kita pun akan bisa merasa sukacita, merasa bahagia. Kita akan dapat merasakan kepuasan yang sejati itu di dalam Tuhan itu sendiri. Dan ini yang penting, Bapak Saudara. Karena itulah sebelum kita mengajarkan anak-anak kita, mengajarkan pasangan kita untuk hidup takut akan Tuhan, kita pun sendiri harus sudah merasakan itu. Merasakan kekaguman, rasa hormat yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga rasa hormat dan kekaguman itu membuat kita pun merasa puas di dalam Tuhan. Karena sekali lagi, Bapak Saudara, mengajarkan hidup takut akan Tuhan itu sederhana, tetapi juga tidak mudah. Karena apa? Karena baik pasangan kita maupun anak-anak kita itu melihat dan meniru setiap hal yang kita lakukan. Anak-anak kita itu belajar tentang iman, bukan terutama dari khotbah-khotbah setiap hari Minggu, ataupun di dalam ibadah Yud, maupun di dalam ibadah anak yang mereka dengarkan, Bapak Saudara. Tapi anak-anak tuh banyak belajar tentang iman. Dari bagaimana cara kita berbicara di rumah, bagaimana kita bersikap waktu kita capek, waktu kita marah, waktu kita pulang kerja, waktu kita ada masalah dengan pasangan kita. Anak-anak belajar tentang iman dari bagaimana cara kita memperlakukan pasangan kita. Apakah kita mengasihi istri kita? Apakah kita sebagai istri menghormati, tunduk kepada suami kita? Bagaimana cara kita merespon sesuatu? Dari sanalah anak-anak kita belajar paling banyak tentang iman mereka, tentang cara mereka bersikap kepada Tuhan dan bersikap kepada sesama. Karena itu ketika kita belajar untuk menjadi keluarga yang berbuah, keluarga yang takut akan Tuhan, pertanyaannya dimulai dengan satu pertanyaan ini. Apakah kita sudah menunjukkan betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan itu? Pertanyaannya bukan apakah anak-anak mendengar kita berbicara tentang Tuhan, apakah anak-anak memahami firman Tuhan dari apa yang kita ajarkan saja, bukan itu. Melainkan apakah anak-anak kita, apakah pasangan kita sudah melihat bagaimana hidup kita bersama dengan Tuhan, sudah melihat bagaimana kita begitu sukacita, begitu puas ketika kita berada di dalam Tuhan, begitu menikmati setiap saat teduh kita, setiap doa-doa maupun momen kita membaca firman Tuhan. Itulah yang menjadi pertanyaan, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, penelitian menunjukkan bahwa peran ayah itu sangat berpengaruh di dalam iman anak-anak mereka. Dan ini bukan untuk menyalahkan para ibu-ibu ataupun keluarga tunggal yang hanya punya satu orang tua saja, Bapak Saudara. Tapi sekali lagi untuk menegaskan bahwa kehadiran ayah di dalam kerohanian maupun perjalanan iman anak mereka itu sangat berarti, Bapak Saudara. Karena itulah kita harus belajar bagaimana sebagai seorang ayah, kita pun bukan hanya bertugas untuk mengajarkan, memberitahu secara lisan saja, tapi bagaimana kita menghayati, melakukan iman kita itu. Itulah yang paling penting. Karena firman Tuhan ini berbicara tentang dua hal, yaitu bagaimana iman yang dihayati, iman yang kita lakukan, dan juga iman yang diajarkan. Keduanya ini harus seimbang, Bapak Saudara. Jadi kita tetap harus mengajarkan tentang firman Tuhan, tentang Alkitab kepada anak-anak kita. Tetapi di saat yang sama bukan hanya kita ngomong doang, ngomong tok, tapi kita juga menghayati, melakukannya dengan hati yang penuh sukacita. Seorang penulis tentang keluarga Kristen, namanya Oscar Radcliffe gitu ya, Bapak Saudara.
Dia menyatakan bahwa iman Kristen itu seharusnya terlihat dalam aktivitas sehari-hari. Ketika orang tua membagikan kebenaran tentang Allah kepada anak-anaknya, dan juga melalui teladan hidup mereka dalam hidup takut akan Tuhan. Nah, inilah yang penting untuk kita lakukan kepada keluarga kita. Nah, banyak sekali para orang tua yang tidak sadar akan betapa pentingnya hal ini. Karena setiap hari, Bapak Saudara, mau kita sadar atau enggak, mau kita melakukan atau tidak, kita tuh sedang berada dalam satu peperangan rohani yang hari lepas hari, yang jam tiap jam kita lakukan. Dan peperangan rohani ini bukan hanya menyerang kita ataupun pasangan kita, tapi peperangan rohani ini lebih nyata lagi menyerang anak-anak kita, Bapak. Masalahnya banyak orang tua Kristen di zaman ini yang tidak sadar, yang nggak paham bahwa rumah mereka itu sedang jadi tempat peperangan rohani ini. Bahkan jadi tempat peperangan rohani yang besar. Karena setiap hari iblis ingin menghasut anak-anak kita. Iblis ingin menghasut generasi muda kita untuk semakin menjauh dari Tuhan. Dan melihat dosa sebagai satu hal yang menyenangkan, satu hal yang nyaman. Dan hidup takut akan Tuhan sebagai satu hal yang susah dan tidak mengenakkan, Bapak Saudara. Kalau kita sebagai orang tua tidak menyadari hal ini, ya wajar kalau anak kita dengan gampangnya terpengaruh dengan dunia luar. Ketika mereka buka handphone mereka, ketika mereka buka tablet ataupun main komputer, mereka akan dengan mudahnya terpengaruh dengan hal-hal yang buruk. Karena iblis tahu yang paling mudah dipengaruhi adalah anak-anak kita. Generasi muda kita yang masih polos, gak ngerti apa-apa. Ketika mereka diajak dengan teman-teman mereka, bahkan ketika mereka melihat di media sosial bahwa itu satu hal yang baik dan dilakukan semua orang, mereka akan dengan mudahnya mengikutinya. Karena mereka belum begitu paham tentang apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Karena itu mari kita sebagai orang tua, khususnya para ayah, para bapak-bapak, kita menyadari akan hal ini. Bahwa ada satu peperangan rohani besar yang terjadi dalam keluarga kita masing-masing. Dan kita sebagai orang tua, itu adalah mitra kerjanya Tuhan. Rekan aktifnya Tuhan di dalam melatih anak-anak kita. Di dalam mempersiapkan anak-anak kita untuk berperang, bertarung melawan kuasa-kuasa jahat yang ingin mengajak mereka semakin menjauh dari Tuhan. Karena itulah mari kita menyikapi hal ini dengan baik, Bapak Ibu. Jangan sampai kita malah menyepelekannya dan anak kita tanpa sadar semakin menjauh dari kita dan semakin menjauh dari Tuhan. Nah, Bapak Saudara, seorang bapak gereja namanya Clement, ya. Dia adalah seorang gembala utama di gereja di Roma. Dia pernah menyatakan seperti ini. Biarkanlah anak-anakmu menerima pengajaran yang ada di dalam Kristus. Biarkanlah mereka belajar bagaimana hidup takut akan Tuhan itu adalah satu hal yang baik, satu hal yang indah. Sehingga mereka pun menjadi tahu bagaimana Tuhan menyelamatkan semua orang yang hidup takut akan Dia di dalam kekudusan dengan hati yang murni. Anak-anak kita harus bisa merasakan, bukan hanya memahami secara pikiran saja, tetapi juga merasakan betapa indahnya ketika mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Dan satu-satunya cara mereka merasakan adalah ketika mereka melihat terlebih dahulu kita sebagai orang tua sudah melihat dan merasakan hidup takut akan Tuhan yang begitu indah itu. Nah, Bapak Saudara, firman Tuhan melanjutkan di ayat yang berikutnya. Ketika para bapak, ketika para kepala keluarga, ketika para suami itu menjadi pria yang takut akan Tuhan dan memimpin keluarganya untuk hidup takut akan Tuhan juga, maka mereka juga akan diberkati dengan apa? Seorang perempuan yang saleh, perempuan yang takut akan Tuhan, yang akan berbuah dan setia bagi keluarga mereka masing-masing juga. Ini yang penting, Bapak Saudara. Ketika sang pemimpin dalam keluarga, kepala dalam keluarga itu hidup takut akan Tuhan, maka mereka pun juga akan diberkati dengan pasangan yang juga hidup takut akan Tuhan, bahkan berbuah dan hidup dalam kesetiaan di dalam rumah dan keluarga mereka masing-masing. Firman Tuhan menggambarkan sosok istri ini sebagai pokok anggur yang subur di dalam rumah. Dan pokok anggur yang subur ini bukan hanya soal melahirkan anak, bukan hanya tentang kehidupan yang memberi hidup, Bapak Saudara, tapi lebih jauh lagi, bagaimana kita sebagai seorang perempuan yang saleh,
ibu-ibu sebagai seorang perempuan yang takut akan Tuhan itu juga hidupnya membawa dampak, membawa berkat bagi para suami dan anak-anak mereka juga. Ketika seorang perempuan hidup takut akan Tuhan dan dia menjadi seorang perempuan yang berbuah dan setia di dalam rumahnya, dia akan menjadi seorang perempuan yang membawa dampak positif secara emosinya, secara pikirannya, melalui tingkah lakunya. Para ibu-ibu bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawa berkat bagi keluarga kita. Bapak Saudara, di iklim Timur Tengah yang panas, pokok anggur yang subur itu menghasilkan sesuatu yang menyegarkan dan menyehatkan bagi orang lain. Makanya ketika para ibu-ibu digambarkan sebagai pokok anggur yang benar, ini menggambarkan bagaimana ibu-ibu itu juga membawa sukacita, membawa kebahagiaan bagi keluarganya masing-masing. Ketika seorang istri membawa sukacita dan kebahagiaan, itu artinya para ibu-ibu menjadi seorang ibu yang saleh, seorang istri yang saleh. Itu artinya kita tidak akan menjadi seorang perempuan yang malas, seorang perempuan yang egois dan gak punya tujuan, yang hanya mau menghabiskan hari-harinya di depan televisi, melainkan kita akan menjadi perempuan yang rajin dan produktif, yang bekerja bukan hanya untuk menyediakan kehidupan rumah tangga anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, tapi juga mengajarkan teladan rohani yang bisa memuaskan, menyehatkan bagi keluarga kita. Dan pokok anggur yang subur ini bukan hanya menunjukkan pada sukacita yang dibawa oleh para perempuan ke dalam keluarga mereka masing-masing, tetapi juga sukacita dan kebahagiaan yang dirasakan oleh para ibu-ibu itu sendiri. Seringkali kita sebagai orang Kristen tidak bisa melihat yang namanya hidup dalam sukacita dan hidup di dalam kesalehan, hidup dalam takut akan Tuhan itu berjalan bersamaan, Bapak Saudara. Tapi firman Tuhan hari ini menyatakan hal yang berbeda, bahwa keduanya itu bisa berjalan bersamaan. Meskipun kita menjadi para perempuan yang hidup saleh, para laki-laki yang hidup yang saleh, kita tetap bisa merasakan sukacita di dalam Tuhan itu. Dan sesungguhnya hanya orang-orang yang takut akan Tuhan, hanya orang-orang yang saleh sajalah yang dapat benar-benar menikmati hidup dengan sepuas-puasnya itu sendiri. Karena itulah seorang ibu yang saleh, seorang perempuan yang saleh akan memastikan bahwa rumahnya juga adalah tempat yang menyenangkan untuk ditinggali oleh pasangan, oleh suami, dan juga oleh anak-anak mereka. Dan gambaran istri yang saleh sebagai pokok anggur yang subur ini bukan hanya membuat rumah kita terlihat menarik, terlihat menyenangkan, tetapi juga dirinya pun terlihat menarik bagi pasangannya. Karena itulah firman Tuhan berkata kepada kita, perempuan yang saleh bukan hanya berbuah, tetapi juga setia di dalam rumah. Dan kata ini sangat kontras dengan istri yang tidak setia yang digambarkan dalam Amsal 7 ayat 11. Istri yang tidak setia digambarkan sebagai seorang perempuan yang ribut, yang memberontak, dan kakinya tidak tinggal di rumah. Tetapi istri yang saleh, istri yang setia, digambarkan dengan dia seperti pokok anggur yang subur, yang membawa kedamaian, yang membawa ketentraman, bahkan membawa kebahagiaan di dalam rumahnya masing-masing. Dan Bapak Saudara, ketika kita bersama pasangan kita, ketika suami dan istri menjadi pasangan yang saleh, yang takut akan Tuhan, firman Tuhan melanjutkan bahwa anak-anak mereka pun digambarkan menjadi anak-anak yang apa, Bapak Saudara? Yang bertumbuh melanjutkan warisan imannya. Firman Tuhan mengatakan bahwa anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Rancangan bagi rumah tangga yang memuaskan itu mencakup tentang anak-anak yang digambarkan sebagai tunas-tunas pohon zaitun. Dan ini bukanlah pohon yang sudah dewasa, Bapak Saudara, melainkan tunas-tunas kecil yang tumbuh di sekitar pohon zaitun yang matang. Dan suatu saat nanti tunas-tunas yang kecil itu akan menggantikan pohon induknya dan terus menghasilkan buah, bahkan setelah pohon induknya itu sudah tiada. Dan ada dua hal yang kita bisa pelajari di sini. Yang pertama, bahwa anak-anak kita pun sedang bertumbuh, belum sempurna, tapi mereka punya potensi untuk berbuah.
Meskipun saat ini mereka masih banyak melakukan kesalahan, mereka masih sering mengecewakan, mendukakan hati kita, itu bukanlah hal yang harus kita sedihkan, Bapak Saudara. Karena memang anak-anak kita belum sempurna. Anak-anak kita juga sama-sama manusia berdosa seperti kita. Mereka butuh waktu untuk berkembang. Mereka butuh bimbingan supaya mereka bisa bertumbuh ke arah yang benar. Tapi Tuhan berjanji bahwa mereka punya satu potensi untuk berbuah lebat, bahkan menjadi berkat, melebihi dari yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai orang tuanya. Karena itu mereka perlu diizinkan, diberikan ruang di mana mereka bisa melakukan kesalahan tanpa mereka harus ditolak dan dihakimi. Mereka perlu diberi ruang untuk berkembang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan rencana dan rancangan unik yang Tuhan berikan kepada anak-anak kita. Dan anak kita yang satu dengan anak kita yang lain itu berbeda. Apalagi anak kita dengan anak orang lain, Bapak Saudara. Karena itu marilah kita belajar untuk melihat anak kita. Bukan dengan standar kita, bukan dengan kacamata kita, tapi dari kacamatanya Tuhan. Karena meskipun anak kita bisa melakukan kesalahan, anak kita sering mengecewakan dan mendukakan hati kita, Tuhan punya rencana yang indah buat masing-masing anak kita. Dan kiranya kita tidak menuntut kesempurnaan, ataupun kita tidak memberi ruang bagi anak-anak kita untuk bertumbuh. Melainkan kita bisa melihat mereka yang menikmati proses perjalanan mereka. Di tengah segala kesalahan, di tengah segala kegagalan mereka, mereka tetap dapat bertumbuh dengan bimbingan, dengan arahan, bahkan dengan teladan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Kita pun bukanlah orang tua yang sempurna. Dan kita juga harus ingat bahwa kita juga punya anak-anak yang tidak sempurna. Karena itu kiranya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Kita sebagai orang tua dan juga anak-anak kita sebagai keluarga yang mau terus hidup di dalam jalannya Tuhan. Implikasi kedua dari tunas pohon zaitun adalah bahwa anak-anak kita itu juga membutuhkan asuhan, membutuhkan perhatian dan kesabaran kita. Pohon itu tidak menghasilkan buah dalam sembarangan. Demikian juga dengan anak-anak kita. Anak-anak kita butuh banyak kasih sayang, butuh perlindungan, butuh disiram, butuh dipupuk. Dan kita pun perlu untuk terus mendoakan, terus mendukung anak-anak kita sampai suatu saat buah itu muncul. Dan ketika kita merawat anak-anak kita, membimbing anak-anak kita seiring pertumbuhan usia mereka, saya percaya bahwa nanti ketika mereka beranjak dewasa, apa yang kita sudah tuai, apa yang kita sudah tabur itu semuanya, itu nanti suatu saat nanti kita akan rasakan ketika anak-anak kita pun dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan hidup dengan penuh sukacita di dalam iman mereka yang benar kepada Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Bagaimana rancangan Tuhan bagi keluarga yang berbuah itu dimulai dari seorang pria yang takut akan Tuhan. Kemudian meluas kepada pasangannya, perempuan yang berbuah dan setia. Lalu meluas lagi kepada anak-anaknya yang bertumbuh dan pada akhirnya juga berbuah. Tapi apakah ini hasil akhir dari proses ini, Bapak? Firman Tuhan tidak berhenti di sini, Bapak Ibu. Kalau kita baca di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan lanjut dengan mengatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Kesejahteraan pribadi yang digambarkan dalam ayat 5 sampai 6a ini, itu adalah kesejahteraan yang kita rasakan. Bagaimana kita sebagai orang tua digambarkan di sini seperti seorang kakek nenek yang berbahagia, yang menikmati berkat Tuhan ketika melihat cucu-cucunya hidup mengikut Tuhan. Dan itu artinya ketika kita menjadi seorang suami, seorang istri yang takut akan Tuhan, bahkan kita menjadi para orang tua yang saleh yang takut akan Tuhan, Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa kita pun akan melihat bukan hanya keturunan kita, tetapi bahkan sampai cucu cicit kita. Mereka pun dapat hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan mereka pun juga akan menerima berkat Tuhan. Sama seperti kita menerima berkat Tuhan. Yang bisa melihat cucu kita, bahkan keturunan kita, juga hidup mengikut Tuhan. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Seorang pria yang mengajar keberhasilan duniawi dan mengabaikan keluarganya akan berakhir dengan kemiskinan dalam jiwanya. Tetapi sebaliknya,
Seorang pria yang mengikuti rancangan Tuhan bagi rumah tangganya, dengan terus berjuang hidup takut akan Tuhan, terus berjuang terus hidup dalam kesalehan, ia akan memperoleh kekayaan di dalam jiwanya. Dan firman Tuhan berjanji bahwa ini bukan hanya dirasakan oleh kita bersama keluarga kita saja, tetapi juga akan semakin meluas kepada lingkungan kita, kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, bahkan kepada bangsa kita. Karena satu hal yang harus kita belajar dan percaya, keluarga adalah batu bata pembangun sebuah bangsa. Kekacauan dalam bangsa kita saat ini, kalau kita telusuri kembali, sedikit banyak itu dimulai dari kekacauan yang terjadi dalam rumah tangga yang ada di dalam masyarakat kita. Dan kalau kita pengen melihat bangsa kita dipulihkan, kita harus memulainya dari rumah kita. Seperti yang sering dikatakan oleh Bunda Teresa, kalau kita memulai perdamaian di dunia ini, mulailah dengan pulang kembali ke dalam rumahmu dan cintailah keluargamu masing-masing. Nah, Bapak Saudara, di beberapa waktu yang lalu, di waktu yang cukup lama, Bapak Saudara, ada sebuah penelitian dilakukan tentang dua keluarga yang ternyata menghasilkan satu temuan yang mengejutkan. Satu penelitian, satu observasi ini dilakukan terhadap keluarga dari seorang tokoh bernama Max Jukes, Bapak Saudara. Jadi keluarga dari Max Jukes ini diteliti dan diamati gitu ya, pohon keluarganya, keturunannya siapa aja. Max Jukes itu sendiri adalah seorang ateis. Dia tidak mengikut Tuhan, dan termasuk juga istrinya. Bahkan beberapa artikel menyatakan bahwa Max Jukes ini dia dengan keras menentang Tuhan. Dan ketika dilakukan penelitian diamati tentang garis keturunan dari Max Jukes ini, ada satu hal yang mencengangkan, Saudara. Dari lebih dari 1.200 keturunannya yang diteliti, 310 menjadi gelandangan, 440 mereka mengalami kekurangan secara fisik karena hidupnya dalam kebejatan dan kejahatan. 130 dari keturunan Max Jukes ini masuk penjara dengan rata-rata hukuman 13 tahun, dan 7 diantaranya adalah pembunuh. 100 keturunannya adalah pecandu alkohol, 60 adalah pencuri, dan 190 menjadi pekerja seks komersial. Dan hanya sedikit sekali yang mempelajari keterampilan dan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang berhasil. Tapi secara keseluruhan, dari 1.200 keturunan Max Jukes ini, sebagian besar keturunannya ini malah bukan hanya menjadi teladan yang buruk, Bapak Saudara, tapi dikatakan mereka membebani negara bagian New York dengan lebih dari $1 juta. Mereka membawa kerugian bukan hanya bagi keluarga mereka, tapi juga bagi masyarakat mereka. Nah, keluarga kedua yang diteliti adalah keluarga dari Jonathan Edwards, seorang pengkhotbah yang terkenal. Edwards dan istrinya adalah dua orang yang saleh. Dan di antara keturunan Edwards, ditemukan bahwa 300 orang menjadi pendeta, misionaris, ataupun profesor di kampus teologi. Lebih dari 100 menjadi profesor perguruan tinggi. Lebih dari 100 menjadi pengacara, termasuk di dalamnya ada 30 yang menjadi hakim, dan lebih dari 60 menjadi dokter, dan lebih dari 60 lainnya menulis buku yang baik. 14 orang menjadi rektor universitas, dan bahkan 3 orang menjadi kongres dari Amerika Serikat. Dan 1 orang, meskipun secara kerohanian tidak terlalu baik gitu, dia menjadi seorang wakil presiden Amerika Serikat, yang adalah namanya Aaron Burr Jr. Dia adalah cucu dari Jonathan Edwards. Nah, Bapak Saudara, ini adalah 2 keluarga yang diteliti. Dan kalau kita melihat dari teladan kakek nenek moyangnya, yang satu dari nenek moyang Max Jukes yang seorang ateis yang menolak Tuhan, kita melihat bagaimana keturunannya seperti itu tadi. Tapi keluarga yang satunya lagi dari Jonathan Edwards, seorang pria, bahkan seorang hamba Tuhan yang saleh, dia bersama istrinya menjadi teladan yang baik bagi keluarganya. Nah, Saudara, mana yang mau kita pilih untuk kita lakukan? Apakah kita mau menjadi teladan yang baik, bukan hanya bagi anak cucu kita, bahkan bagi keturunan cucu kita nantinya juga? Ataukah kita mau menjadi teladan yang buruk? Firman Tuhan dengan jelas berjanji kepada kita bahwa ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan,
keluarga kita pun akan menjadi keluarga yang berbuah, yang membawa berkat bukan hanya bagi keluarga kita sendiri, tetapi juga bagi masyarakat, bagi lingkungan sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah diberitakan, ajar kami agar kami boleh menjadi orang tua, menjadi opa-oma yang senantiasa boleh mengajarkan, bahkan memberi teladan yang nyata tentang indahnya hidup takut akan Tuhan kepada keturunan kami. Sebab kami rindu Tuhan, bukan hanya keluarga kami saja, tetapi semakin banyak orang merasakan dampak dan berkat dari teladan kami ketika kami hidup takut akan Tuhan. Karena itu kami mau menyerahkan setiap keluarga yang ada di GKMI Pengharapan ini dalam tangan Tuhan. Kiranya tangan penyertaan Tuhan yang senantiasa menolong dan memampukan kami, sehingga kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang hidupnya takut akan Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan. Menjadi dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Penatua Anton. Terima kasih untuk penyampaian firman Tuhan Pendeta Muda Nikolas yang memberkati kita dan mengingatkan kita bagaimana peran Tuhan dalam kehidupan kita agar kita senantiasa berbahagia karena kita mengikuti nilai-nilai yang ada dalam kehidupan kita bergereja, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita senantiasa takut akan Tuhan, sehingga kita memiliki kesempatan untuk membuka setiap panca indera kita untuk melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersama-sama akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan Buka Mataku, Open Our Eyes, Lord. Buka mataku, ku melihat Yesus menjangkau menyamar Dia, ku nyatakan kasih-Ku. Buka
komitmen pemuridan dan berkat rasuli disampaikan oleh Pendeta Muda Nikolas. Sebagai orang-orang Kristen yang ingin meladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan kita. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali Dia yang punya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai anggota dari gereja yang am, marilah kita bersama-sama dengan gereja Tuhan dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah tanah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke tanah. Pada hari ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya anugerah dan berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan kepada Allah berpuji. Hari Minggu, Bapak Ibu, silakan mengambil waktu teduh sebentar.